Shalom, selamat pagi, salam jumpa dalam kegiatan belajar kita pada hari ini. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga terus berada di dalam keadaan sehat dan selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita. Dan kita akan belajar dari buku tema 4 yaitu hidup bersih dan sehat. Dan hari ini sampai dengan 1 minggu ke depan kita akan belajar dari subtema yang keempat yaitu hidup bersih dan sehat di tempat umum. Nah, anak-anak yang ada di rumah, silahkan anak-anak menyiapkan alat tulis menulis dan juga buku tema 4 hidup bersih dan sehat halaman 155. Nah, anak-anak yang ada di rumah, jika kelengkapan belajar telah disiapkan dengan baik, dan jika anak-anak sudah menyiapkan diri untuk kita belajar, maka Ibu ajak untuk kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini. Anak-anak yang ada di rumah, sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa pada hari ini sampai dengan 1 minggu ke depan, kita akan belajar dari buku tema 4 dan kita akan belajar dari subtema yang keempat yaitu hidup bersih dan sehat di tempat umum. Nah, anak-anak yang ada di rumah, Ibu akan mengajak anak-anak untuk kita bersama-sama membaca teks pengantar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Tempat umum merupakan milik bersama. Tempat umum diantaranya jalan raya, pasar, terminal, dan tempat wisata. Kebersihan tempat umum wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar pengunjung merasa nyaman. Nah, anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya Ibu ajak untuk kita mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Dayu dan teman-teman seperti yang anak-anak amati pada gambar. Nah, anak-anak yang ada di rumah, apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman serta warga pada gambar yang kita lihat? Bagaimana pendapatmu tentang kegiatan yang mereka lakukan? Dan apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Untuk menjawab semua pertanyaan ini, kita akan belajar dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6. Anak-anak yang ada di rumah, Ibu ajak anak-anak untuk membuka halaman 156. Kita akan mengawali kegiatan kegiatan belajar pada subtema 4 ini dengan pembelajaran 1. Kelas Dayu melakukan karya wisata. Mereka berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Petugas memberikan penjelasan kepada Dayu dan teman-teman. Nah, anak-anak yang ada di rumah, berikut kita akan membaca percakapan antara petugas dan Dayu bersama dengan teman-temannya. Adik-adik, terima kasih telah berkarya wisata di Kebun Raya Bogor. Di sini banyak tanaman hias. Di sini juga ada hutan lindung. Kita selalu membersihkannya setiap hari, kata petugas Kebun Raya Bogor kepada Dayu dan teman-teman. Mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon, jadi tidak dibersihkan pun tidak apa-apa, tanya Siti kepada Kak petugas. Betul, walaupun begitu harus tetap dibersihkan. Hutan ini harus tetap asri dan indah dipandang, jawab Kak petugas Kebun Raya Bogor kepada Siti dan teman-temannya. Anak-anak yang ada di rumah, setelah kita bersama-sama membaca percakapan antara Dayu teman-temannya juga petugas yang ada di Kebun Raya Bogor, selanjutnya kita akan menjawab 5 pertanyaan yang berkaitan dengan percakapan yang telah kita baca. Silahkan kerjakan di dalam buku tulismu masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya coba anak-anak amati kata dan makna kata yang terdapat di halaman 158. Ada kata karya wisata, tanaman hias, dan juga hutan lindung. Juga ada makna kata kawasan hutan yang dilindungi pemerintah, kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan, dan tanaman yang digunakan untuk hiasan. Nah, anak-anak, 3 kata dan 3 makna kata yang terdapat di halaman 158 ini mempunyai kaitan. Nah, anak-anak, sebagai tugas untuk anak-anak, coba anak-anak menemukan makna kata sesuai dengan kata yang tersedia. Jadi, ini katanya dan ini adalah makna katanya. Silakan anak-anak
menghubungkan antara kata dan makna kata yang sesuai. Silahkan anak-anak menghubungkan menggunakan garis. Kerjakan di dalam buku tulis anak-anak masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah selanjutnya, Ibu akan mengajak anak-anak untuk kita membaca teks berjudul Hutan Merupakan Paru-Paru Dunia. Kelestarian hutan wajib dijaga. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang, ataupun dirusak. Jika hutan rusak, berbahaya bagi kehidupan manusia. Lingkungan bisa banjir. Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit. Hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara segar. Lingkungan juga akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon. Pohon yang banyak membuat lingkungan sejuk. Lingkungan yang menjadi nyaman dan sehat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi teks bacaan berjudul Hutan Merupakan Paru-Paru Dunia. Nah, dari teks bacaan yang telah kita baca, menurut anak-anak, informasi apa yang kita peroleh dari teks yang telah kita baca ini? Ya, anak-anak yang ada di rumah, informasi yang dapat kita peroleh dari teks yang baru saja kita baca antara lain yang pertama, kelestarian hutan itu wajib kita jaga. Hutan kita tidak boleh bakar, tidak boleh tebang, atau tidak boleh kita rusak. Jika hutan rusak, sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Kenapa? Karena bisa terjadi banjir atau juga tanah longsor. Nah, anak-anak, banjir akan membuat kita susah. Banyak orang akan mengungsi, banyak rumah terendam, banyak rumah rusak. Banjir juga akan menjadikan lingkungan menjadi kotor. Nah, anak-anak tahu tidak kalau lingkungan kotor bisa membawa penyakit ya? Anak-anak yang ada di rumah, informasi lain yang dapat kita peroleh dari teks bacaan ini adalah hutan mempunyai manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Jika hutan kita asri, maka kita dapat menghirup udara segar. Lingkungan juga akan menjadi indah. Di hutan tentunya ada banyak pohon. Nah, pohon bisa membuat lingkungan menjadi sejuk. Lingkungan juga bisa menjadi nyaman dan menjadi sehat. Nah, anak-anak, hutan merupakan paru-paru dunia. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi informasi yang kita peroleh dari teks yang kita baca. Selanjutnya coba anak-anak amati gambar yang ada di halaman 159. Nah, anak-anak, ini adalah gambar yang menunjukkan hutan yang begitu indah dan asri. Begitu bersih, tidak ada tanaman liar yang tumbuh sembarangan. Tidak ada sampah yang berserakan. Pohon-pohonnya tumbuh dengan subur. Berbagai tanaman tumbuh dengan subur. Dan gambar hutan yang kita sudah amati di halaman 159 ini adalah gambar hutan di Kebun Raya Bogor. Nah, anak-anak yang ada di rumah, setelah kita membaca teks dan juga mengamati gambar, ada tugas lagi untuk kita semua. Tugasnya adalah silahkan anak-anak mengamati kembali gambar yang anak-anak kita sudah lihat bersama tadi di halaman 159, dan juga coba anak-anak membaca kembali teks bacaan yang telah kita baca. Kemudian anak-anak menuliskan ciri-ciri Kebun Raya Bogor. Tulislah di dalam buku tulismu masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah selanjutnya, banyak daun kering berjatuhan di Kebun Raya Bogor. Daun-daun kering itu selalu dibersihkan setiap hari. Daun kering dapat dibuat menjadi hiasan. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di halaman 161. Tahukah anak-anak bahwa gambar-gambar tersebut merupakan kerajinan yang dibuat dari daun-daun kering? Ya, anak-anak yang ada di rumah, jika kita ingin membuat hiasan seperti yang ada pada gambar halaman 161 dari daun kering, maka kita perlu menyediakan alat dan bahan. Antara lain yang pertama gunting atau pisau cutter, yang kedua pensil, yang ketiga kertas, yang keempat lem kayu, dan yang kelima daun kering, misalnya daun nangka, daun jambu biji, daun rambutan, atau daun-daun apa saja yang ada di sekitar rumahmu.
Setelah kita mempelajari alat dan bahan yang digunakan untuk membuat hiasan dari daun kering, selanjutnya kita akan mempelajari cara membuat hiasan dari daun kering. Cara membuatnya antara lain yang pertama, kita buat gambar rencana hiasan pada kertas. Jadi kita gambar dulu pada kertas hiasan apa yang ingin kita buat. Yang kedua, gunting daun sesuai bentuk gambar yang telah kita buat. Yang ketiga, daun yang telah kita gunting tadi kita tempelkan pada kertas dengan menggunakan lem kayu. Langkah yang keempat, kita atur dengan rapi susunan daun agar terlihat indah dan menarik. Nah, setelah semuanya selesai, maka hiasan kita siap untuk kita pajang. Jadi, anak-anak bisa membuat hiasan dari daun kering ini dengan bimbingan dan bantuan orang tua atau kakak yang ada di rumah. Nah, anak-anak yang ada di rumah, setelah anak-anak membuat hiasan ini, anak-anak bisa pajang di ruang keluarga atau di kamarmu masing-masing. Nah, anak-anak yang ada di rumah, coba anak-anak perhatikan karya hiasan dari daun kering yang telah dibuat seperti ini. Ya, anak-anak, ini menyerupai sebuah tempat pensil ya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kalau kita perhatikan baik-baik, karya hiasan yang Dayu buat dari daun kering ini adalah sebuah tempat pensil dan berbentuk seperti balok. Ya, benar sekali, berbentuk seperti balok. Ternyata anak-anak, Dayu dan teman-teman membuat hiasan berupa vas bunga. Jadi ini bukan tempat pensil ya, tetapi ini adalah vas bunga. Nah, vas bunga yang Dayu buat, dia berbentuk seperti balok. Balok merupakan salah satu bangun ruang anak-anak. Balok mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Masih ingat kan pada pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6 pada subtema 3 kita telah mempelajari ruas garis, rusuk, titik sudut dan juga sisi pada bangun ruang. Nah, bukan hanya balok saja yang mempunyai rusuk, sisi dan titik sudut, tetapi semua bangun ruang memiliki rusuk, sisi dan titik sudut. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kita juga sudah mempelajari yang mana yang merupakan titik sudut, yang mana merupakan sisi, dan yang mana merupakan rusuk. Kita akan mengulang kembali pada pembelajaran ini ya. Nah, anak-anak, ini adalah titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi titik sudutnya ada 8. Sisi, kita mulai. Kita hitung sisinya. Sisi samping kiri, sisi samping kanan, sudah 2. Sisi depan, sisi belakang, sudah 4. Sisi atas, sisi bawah. Berarti semua sisi berjumlah 6. Dan kita lanjut lagi dengan rusuk. Rusuk adalah semua ruas garis. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti banyaknya rusuk dari bangun ruang balok ada 12. Nah, anak-anak yang ada di rumah, setelah anak-anak diajarkan bagaimana cara menghitung rusuk, sisi, dan titik sudut dari bangun ruang balok, sekarang ada tugas untuk anak-anak, yaitu anak-anak ditugaskan untuk menjodohkan bangun ruang yang sesuai dengan banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Anak-anak disuruh untuk menjodohkan. Jadi anak-anak hitung dahulu rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Setelah anak-anak hitung, anak-anak lihat pada jumlah banyak rusuk, sisi, dan titik sudut yang ada di sebelah kanan. Lalu anak-anak hubungkan jika jumlahnya sesuai. Nah, Ibu akan memberikan contoh untuk bangun ruang yang pertama. Bangun ruang yang pertama adalah 5 segitiga. Kita mulai dari banyaknya rusuk. Rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rusuknya ada 6. Mana rusuk yang 6? Ya, ini rusuknya 6.
Lanjut lagi dengan sisi. Kita lihat sisi depan 1, sisi kiri 1, sisi kanan 1 berarti sudah 3, dan sisi alasnya 1 berarti sisinya ada 4. Dan titik sudut kita hitung 1, 2, 3, 4. Titik sudutnya ada 4. Maka banyaknya rusuk pada kelompok yang ketiga memiliki jumlah yang sama dengan banyaknya rusuk pada bangun 5 segitiga. Begitu pula dengan banyak sisi dan titik sudut mempunyai jumlah yang sama dengan bangun ruang 5 segitiga. Maka dapat kita pilih, dapat kita jodohkan menggunakan garis. Nah, anak-anak yang ada di rumah sesuai dengan contoh yang sudah Ibu ajarkan ini, silahkan anak-anak menjodohkan bangun ruang sesuai dengan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut. Silahkan anak-anak kerjakan di dalam buku tulismu masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah selanjutnya setelah anak-anak menjodohkan bangun ruang sesuai dengan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut, maka kegiatan pembelajaran kita pada hari ini telah berakhir. Ibu berharap setiap materi pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Baik, sekian pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.